Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Mas Murtejo atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Gusti Raden Mas Murtejo adalah Raja ke-7 di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang memerintah pada tahun 1877 Masehi hingga tahun 1921 Masehi. Gusti Raden Mas Murtejo adalah putra tertua dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 dengan permaisuri nomor 2, yakni Gusti Kanjeng Ratu Sultan yang lahir pada tanggal 4 Februari 1839 Masehi. Beliau naik tahta di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat menggantikan ayahandanya pada tanggal 13 Agustus 1877 Masehi dengan gelar Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping 7 ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Permaisuri pertama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 yakni Gusti Kanjeng Ratu Hamengkubuwono adalah merupakan putri dari Pakubuwono ke-8 dari Kasunan Surakarta yang dari hasil pernikahan tersebut beliau tidak dikaruniai seorang putra laki-laki. Sehingga setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 meninggal dunia, maka Gusti Raden Mas Murtejo pun kemudian diangkat naik tahta untuk menggantikan ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, perkembangan industrialisasi meningkat seiring adanya era tanam paksa atau kultur stelsel. Hal ini bisa dilihat dari tumbuh dan berkembangnya pabrik gula pada waktu itu, dan tak kurang terdapat ada 17 pabrik gula yang berdiri pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Pabrik-pabrik gula tersebut terdiri dari pabrik milik Kasultanan Yogyakarta, pabrik milik swasta maupun pabrik milik pemerintah Belanda. Setiap pendirian pabrik memberikan peluang kepadanya untuk menerima dana bantuan sebesar 200.000 florin mata uang Belanda, sehingga karena hal tersebut Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 sangat kaya dan sering memperoleh julukan sebagai Sultan Sugih. Berlakunya era liberalisme semenjak tahun 1870 Masehi juga memberikan keuntungan bagi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, yaitu dengan memperkenalkannya sistem hak sewa tanah untuk masa sewa 70 tahun. Selain itu, karena kebutuhan untuk pengangkutan gula, dibangun juga sarana transportasi berupa jalur kereta api serta lori-lori untuk proses pengangkutan tebu. Pembangunan jalur kereta api tersebut diperakasai oleh perusahaan swasta Belanda yang bernama Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS, dan ongkos sewa dari pemakaian jalur ini pun masuk ke keuangan Keraton Kasultanan Yogyakarta sekaligus
turut memberikan keuntungan finansial bagi Keraton Kasultanan Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 merupakan masa transisi menuju modernisasi di bumi Ngayogyakarta Hadiningrat, dan banyak juga sekolah modern didirikan. Bahkan beliau pun juga mengirim putra-putranya untuk belajar hingga sampai ke negeri Belanda. Di era pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, seni tari pun mulai keluar dari tembok keraton, dan beliau juga mendukung putra-putranya untuk mendirikan sekolah tari gaya Yogyakarta, yakni Krida Beksa Wiromo. Sekolah tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi warga lingkungan keraton semata, namun siapapun yang berminat belajar dipersilahkan untuk datang dan mendaftar di Dalem Tejo Kusuman. Sebagai bentuk dukungan lainnya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pun juga mendorong tumbuh kembangnya pentas tari dan wayang, sehingga semenjak akhir tahun 1918 Masehi, pentas semacam itu semakin marak. Pendidikan dan pola pikir terbuka yang ditanamkan kepada anak-anak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 menghasilkan tak hanya sekolah tari saja, namun pada masa itu banyak berdiri juga organisasi-organisasi massa. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi besar saat ini yang juga lahir dari lingkungan keraton pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Raden Ngabei Ngabdul Darwis atau yang biasa dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah merupakan abdi dalam keraton golongan Pangulon yang disekolahkan ke Arab Saudi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Organisasi yang menitik beratkan pada amal usaha dan pendidikan ini segera berkembang pesat keluar wilayah Kauman tempat organisasi tersebut bermula. Lalu bangunan Loji Mataram milik Kasultanan Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan Gedung DPRD DIY pada zaman dahulu pernah dipinjamkan kepada organisasi Budi Utomo untuk menyelenggarakan kongres yang pertama. Sikap terbuka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 juga turut dirasakan oleh umat Islam pada masanya, dan beliau juga mempersilahkan perayaan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan kalender Hijriah, namun untuk upacara grebek tetap berdasarkan kalender Sultan Agung. Menjelang pertambahan usia beliau yang ke-81, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pun merasa sudah saatnya untuk turun tahta, dan pada tahun 1920 Masehi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pun mengemukakan niat tersebut kepada Patih Danurejo VII serta kepada pemerintah Hindia Belanda. Menjelang pertambahan usia beliau yang ke-81, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pun merasa sudah saatnya untuk turun tahta, dan pada tahun 1920 Masehi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pun mengemukakan niat tersebut kepada Patih Danurejo VII serta kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan kemudian pada tanggal 29 Januari 1921 Masehi, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang saat itu berusia 81 tahun memutuskan untuk turun tahta dan mengangkat putra mahkotanya yang keempat, yakni Gusti Raden Mas Sujadi yang saat itu bergelar Gusti Pangeran Haryo Purboyo sebagai penggantinya.
Namun dalam proses pengangkatan putra mahkota pun konon mengalami banyak peristiwa yang menimbulkan banyak pertanyaan. Karena putra mahkota yang pertama yakni Gusti Raden Mas Akadiat yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono pertama yang seharusnya menggantikan ayahandanya meninggal dunia tanpa diketahui dengan pasti penyebabnya. Lalu penggantinya putra mahkota yang kedua yakni Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono kedua yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Juminah pun diberhentikan dari putra mahkota dengan alasan kesehatan. Kemudian putra mahkota yang ketiga yakni Gusti Raden Mas Putro dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkubuwono ketiga pun meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1913 Masehi akibat sakit keras setelah kembali dari Kulon Progo. Dugaan yang muncul pada saat itu karena adanya keterlibatan dari pihak Belanda yang tidak setuju dengan para putra mahkota pengganti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 yang terkenal selalu menentang aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda yang ada di Batavia. Biasanya dalam pergantian tahta seorang raja kepada putra mahkota harus menunggu terlebih dahulu hingga sampai sang raja yang berkuasa meninggal dunia. Namun pengangkatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dilakukan pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 masih hidup dan kemudian oleh putra mahkota ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 diasingkan ke Pesanggrahan Ambarukmo untuk madeg pandito dan mesanggrah di luar Keraton Kasultanan Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pun dengan besar hati mengikuti keinginan sang putra mahkota dengan mikul dhuwur mendem jero yang secara politis telah menguasai kondisi di dalam pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Konon setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 turun tahta, beliau pernah mengatakan bahwa tidak akan pernah ada raja yang meninggal di keraton setelah beliau. Dan arti dari ucapan beliau pun sampai sekarang masih dipertanyakan. Namun sampai saat ini pun sudah ada raja pewaris tahta Kasultanan Yogyakarta yang meninggal dunia di luar Keraton Kasultanan Yogyakarta. Yang pertama yakni Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang meninggal dunia setelah menjemput putra mahkota beliau yakni Gusti Raden Mas Ndoro Jatun dari Batavia. Dan yang kedua yakni Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang meninggal dunia saat berada di Amerika. Lalu ada versi lain yang menyatakan bahwa keputusan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 untuk mengasingkan di Pesanggrahan Ambarukmo tak lepas dari pengaruh pemerintah Belanda yang mengusulkan program reorganisasi agraria, dan Sultan Hamengkubuwono ke-7 merasa bahwa program tersebut akan membatasi perannya. Karena penghapusan sistem tanah pelungguh kemudian pengelolaan tanahnya harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda dengan melalui kas daerah. Secara politik peraturan tersebut seolah menjadikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 sebagai bagian dari administrasi kolonial Belanda, sehingga akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 pun kemudian menunjuk putra mahkota Gusti Raden Mas Sujadi sebagai penerusnya demi kelancaran suksesi dan stabilitas pemerintahan di bawah pengaruh Belanda yang terus kuat.
Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, Tugu Golong Gilig yang rusak akibat gempa bumi pada tahun 1867 Masehi direnovasi di bawah pengawasan Patih Danurejo V dengan rencangan YPF Van Brussel. Tugu ikonik bagi bumi Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1889 Masehi. Pada tanggal 30 Desember 1921 Masehi, Gusti Raden Masmur Tejo atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 meninggal dunia dan kemudian dimakamkan di Astana Saptorenggo, Pajimatan Imogiri, Yogyakarta. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri, sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Masmur Tejo atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri, sejarah, dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.